Analisis Internal Rate of Return atau IRR merupakan indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi. Suatu proyek atau investasi dapat dilakukan apabila laju pengembaliannya atau rate of return lebih besar daripada laju pengembalian apabila melakukan investasi di tempat lain, seperti bunga deposito bank, reksadana, dan lain-lain. Berikut merupakan rumus IRR. Jika pendapatan setelah pajak ditambah dengan penyusutan suatu investasi tidak sama, maka rumusnya berbeda. Kelebihan dan kekurangan IRR. Kelebihan. Yang pertama, menghindari pemilihan rate of return minimum. Yang kedua, memperoleh rate of return yang sebenarnya. Yang ketiga, berdasar pada rate of return. Yang keempat, tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali. Kekurangan. Yang pertama, lebih rumit ketika aliran kas tidak sama setiap tahun. Yang kedua, harus menggunakan analisis sensitivitas. Analisis Economic Internal Rate of Return atau EIRR. Economic Internal Rate of Return atau EIRR merupakan tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga atau discount rate, di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan discount rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau present value dari total biaya. Berikut merupakan rumus EIRR. Apabila EIRR lebih dari social discount rate 12%, maka proyek dinyatakan layak. Tetapi, jika EIRR kurang dari social discount rate 12%, maka proyek tidak layak. Analisis Payback Period atau PP. Payback Period adalah merujuk pada pengembalian suatu modal investasi yang sudah diberikan melalui keuntungan dalam kisaran waktu tertentu. Suatu periode investasi dinyatakan layak bila periode pengembalian dana lebih pendek daripada periode payback maksimum dan sebaliknya. Berikut merupakan rumus PP atau payback period. Kelebihan dan kekurangan PP. Kelebihan yang pertama, mudah dihitung. Yang kedua, berdasarkan pada cash basis, bukan accrual basis. Yang ketiga, cukup akurat untuk mengukur nilai investasi. Yang keempat, dapat digunakan untuk melihat hasil-hasil yang dapat diperbandingkan dan mengabaikan alternatif-alternatif investasi yang buruk atau tidak menguntungkan. Yang kelima, menekankan pada alternatif-alternatif investasi yang memiliki periode pengembalian lebih cepat. Kekurangan. Yang pertama, tidak mampu memberikan informasi tentang tingkat profitabilitas investasi. Yang kedua, tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Yang ketiga, sulit membuat kesimpulan jika terdapat dua peluang investasi atau lebih yang memiliki unsur ekonomis yang tidak sama. Yang keempat, tidak memperhitungkan pengembalian investasi setelah melewati waktu payback period. Analisis Life Cycle Cost atau LCC. Life Cycle Cost Analysis yang sering disebut juga Life Cycle Costing atau LCC adalah penilaian ekonomi suatu item, sistem, atau fasilitas mengingat semua biaya yang signifikan atas kehidupan ekonomi dinyatakan dalam setara dolar atau euro. Periode analisis dari LCC. Untuk memungkinkan analisis yang dilakukan memberikan hasil yang cukup reasonable, Federal Highway Administration atau FHWA menetapkan bahwa periode analisis untuk LCC di pekerjaan di bidang jalan harus cukup panjang, setidaknya selama 35 sampai 40 tahun. Uraikan kelebihan dan kekurangan alat analisis Internal Rate of Return atau IRR. Kelebihan analisis Internal Rate of Return atau IRR yang pertama, menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan. Yang kedua, memperoleh rate of return yang sebenarnya. Yang ketiga, berdasarkan preferensi rate of return yang sebenarnya, bukan sekedar selisih NPV.
Yang keempat, tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan pada metode NPV. Kekurangan analisis internal rate of return atau IRR. Yang pertama, lebih rumit, terutama jika aliran kas bersih tidak sama untuk setiap periode. Yang kedua, harus menggunakan analisis sensitivitas. Jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis payback period. Analisis payback period atau periode payback merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk atau proceed tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Apabila proceed setiap tahunnya jumlahnya sama, maka payback period atau PP dari suatu investasi dapat dihitung dengan cara membagi jumlah investasi atau outlays dengan proceed tahunan.